Parto, buka pintunya. Tok. Masih dikunci lagi. Parto. Parto. Ulu. Kok anak Mami sih yang buka pintu? Ada si Parto ke mana? Mami tanyanya ntar aja deh. Si Iya mana sih, Mi? Niat saya yang baik membantu warga jadi berantakan gara-gara si Parto itu. Oh, begitu. Saya ini benar-benar berniat baik terhadap warga rumah susun ini. Sudahlah, kamu tidak ngerti. Parto harus menerima hukuman yang setimpal. Hei, Parto, keluar kamu. Hadapi saya sebagai laki-laki. Parto, keluar. Jangan sembunyi. Si Papi apa-apaan sih nih? Teriak-teriak kayak anak kecil begitu. Parto! Parto keluar sana. Si Papi panggil-panggil tuh. Kalau kamu nggak mau keluar, saya akan masuk ke dalam. Idih, si Papi kayak orang kampung begini. Parto! Kamu benar-benar menghabiskan kesabaran saya, Parto. Saya masih tahu etika untuk tidak menerobos rumah kamu. Tapi kalau kamu tidak juga keluar, sorry jangan salahkan saya kalau saya menerobos masuk. Kesalahan kamu sudah tidak terampunkan. Parto, keluar. Jangan sembunyi. Kesabaran saya sudah habis. Saya jebol pintu rumah kamu. Papi apa-apaan sih? Loh, kok kamu? Papi ini mau ketemu Parto. Suruh dia keluar. Apa-apaan sih Om Paul itu? Papi ini linglung apa ngigo sih? Masuk ah. Masuk. Sebenarnya ada apa sih, Pi? Masa teriak-teriak di rumah sendiri? Si Parto itu kan satpam Papi. Masa sih satpam sendiri mau ditantangin? Ya enggak aja nih. Setan betul dia itu. Dia yang bikin Papi jadi linglung begini. Mana dia anak itu? Pi, Papi nggak bakal nemuin dia lagi, Pi. Parto minggat. Papi. Benar-benar keterlaluan dia. Bacakan. Kepada Pak Bos. Maaf Pak Bos, saya terpaksa minggat. Saya memang salah. Saya tahu Pak Bos pasti akan memarahi saya habis-habisan. Memukul saya seperti samsak tinju. Itu semua menakutkan saya. Dan yang paling mengerikan daripada segala yang menakutkan, Pak Bos pasti menghukum saya dengan menghapus gaji saya beberapa bulan. Jadi saya mohon maaf, terpaksa minggat. Selamat tinggal, hormat saya, Parto. Setan anak itu. Keterlaluan. Si Parto emang suka keterlaluan nih, pakai minggat segala. Terus gimana kita nyarinya dong, Pi? Bukan itu. Perbuatannya itu yang keterlaluan. Menjatuhkan martabat Papi. Melecehkan Papi di depan umum. Mau ditaruh kemana muka Papi ini? Parto emang suka bertindak konyol sih. Tapi gitu-gitu dia itu setia loh, Pi. Malah dia udah jadi centeng sejak Iin masih kecil. Udah gitu orangnya nggak pernah ngeluh lagi. Jadi Papi maafin Parto, Pi. Kesian kan? Tidak. Tidak ada maaf baginya. Pi. Papi. Papi. Tapi kan kita butuh dia. Apalagi dia udah jaga rumah kita sejak masih di Menteng, di Kebayoran, di Kemang. Kita bisa cari satpam lain. Tapi kan gak gampang nyari satpam baru. Apalagi yang benar-benar terdidik. Itu soal gampang. Siapa juga bisa jadi satpam. Kita belikan seragam di pasar, maka jadilah dia seorang satpam. Loh, si Pak
Papi. Satpam itu kan, Pi, harus berpendidikan, bukan sembarangan satpam. Jangan berdebat sama Papi. Kamu pikir si Parto itu pernah dididik sebagai satpam? Astaga, Papi. Jadi si Parto itu satpam liar? Bukan liar, dia tetap satpam. Tapi tidak pernah dididik secara resmi. Papi yang bikin dia mengerti tugas-tugasnya dengan baik. Jangan gitu, Pi. Itu sih sama aja kayak centeng. Jangan ngatur Papi. Pokoknya kalau si Iem pulang, suruh dia sebarkan berita ini ke seluruh isi rumah susun ini. Sebarkan, Papi butuh satpam baru. Iem sama Mami pulangnya besok, Pi. Orang Mami bilangnya mau nginep di rumah Tante Lumentut. Si Iem itu membantu usaha di sana. Membantu usaha kerajinan Tante Lumentut itu. Kalau begitu, kamu minta bantuan pemuda-pemuda di sini. Seminar. Iya. Mari. Iya. Oh ya, Ibu. Sebentar. Iya. Apa, Tante? Saya punya informasi yang bagus buat ibu-ibu di sini. Informasi apa itu? Saya membutuhkan seorang wanita yang bisa mengurus rumah dan punya intelijensia yang tinggi. Maksud saya tolong ibu-ibu sampaikan pada ibu-ibu di sini bahwa saya membuka lowongan pekerjaan untuk seorang pembantu rumah tangga. Tolong ya ibu-ibu. Iya. Maaf, badan saya capek sekali habis seminar. Permisi dulu ibu-ibu, mari. Mari. Baru sih, seminar itu apaan sih? Seminar itu urusannya orang besar. Oh. Ya, semacam arisan lah gitu. Itu ya, suami saya juga kerjanya kayak gitu. Iya ya. Yuk ah. Iya, yuk. Kok pintunya belum pada dibuka sih? Si Parto ke mana? Parto! Parto, buka pintunya! Tok! Masih dikunci lagi. Parto! Parto! Kok anak mami sih yang buka pintu? Ada si Parto ke mana? Mami tanyanya ntar aja deh. Si Iem mana sih, Mi? Suruh Iem siapin sarapan buat Iin dong, Mi. Iin lapar banget nih. Tadi Iin cari di lemari, nggak ada makanan sama sekali. Kamu makan di luar aja ya. Hah? Makan di luar? Nggak ah, Iin nggak mau ah. Iem mana sih? Iem udah bukan milik kita lagi. Loh, kok gitu? Sini deh, sini. Lihat deh. Tuh. Hah? Jadi si Iem Mami jual? Bukan, mami transfer sama ibu lu mentut. Transfer? Transfer gimana sih? Bingung Iin jadinya. Begini, ibu lu mentut kan senang sama si Iem karena dia tuh pinter membantu pekerjaannya ibu lu mentut dalam home industri milik dia. Jadi si Iem itu diminta kerja sama ibu lu mentut. Ya udah aja mami transfer. Ini si Mami udah kayak pemain bola aja. Ntar yang ngerjain pekerjaan rumah siapa dong, Mi? Itu mah sipil. Nih buat kamu nih buat kamu nih. Anggap aja ya itu komisi transfernya si Iem. Soal pembantu dalam waktu yang singkat kita akan dapat penggantinya. Tapi mereka itu nggak bakalan sama si Iem, Mi. Kita jangan terlalu sentimental. Kita ambil yang praktis saja. Dan lagi ya, si Iem itu yang membahayakan Mami. Ya, membahayakan keharmonisan Mami and Papi. Gitu. Ya sebagai pembantu dia tuh termasuk cakep. Mami kan tahu si Papi tuh suka curi-curi pandang sama si Iem. Oh, itu alasannya. Ngomong-ngomong, ada si Parto ke mana?
Kalau Mami bikin lenyap si Iem, Papi juga nggak mau kalah bikin Parto lenyap dari rumah ini. Astaga, si Parto juga ditransfer sama Papi? Bukan ditransfer, Mi.